القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار الذي يقظ من خلقه من اصطفاه وتعالى في جملة الأخيار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد أيها السادة أيها المشايخ والأساتذة والمعلمين, para guru, para ustadz, para kiai, terutama Kanda Kiai Haji Nurul ya? Nurul, Kiai Haji Nurul. Kalau Nurul panggilnya cewek, nama terakhirnya begitu kan? Iya. Insyaallah ya. Saya belajar dari orang-orang yang belajar jadi santri di Pulau Jawa, mulai dari Banten, Betawi, Sunda, Jawa, Banyuwangi, Madura. Belajar beradab tidak hanya ke guru tapi juga murid tuanya guru. Makanya kalau ngelewatin satu tempat nggak sowan, nggak ketemu, nggak apa istilahnya, nggak silaturahim, nah itu dianggap suul adabnya ke gurunya. Jadi saya mandang guru beliau, nggak mandang beliau. Ya. Karena mandang guru saya lebih, dan sayang banget sama beliau ini. Dulu sampai tinggal di rumah ya kan? Sebentar ya. Ya. Berarti beliau sangat cinta sekali kan namanya. Nah, orang-orang yang satu ilmu itu bersaudara. Ya. Jadi al-isnad itu nasabun fil ilm. Bersanad, berguru itu merupakan nasab ilmu. Maka kita nih punya kakek guru, dia punya murid. Dia masih hidup nih, kakek guru kita nih punya murid, maka itu paman guru kita. Kita wajib ta'zim kepadanya. Berarti teman dari guru kita. Itu wajib ta'zim, nggak boleh nggak ta'zim. Itu yang hilang di kampung saya. Di Sumatera itu hilang. Ini yang lagi kita coba hidupkan supaya kawan-kawan di sana mulai mentakzimi kawan gurunya, murid gurunya. Karena di sana budayanya egaliter. Siapa bisa jadi siapa. Akhirnya anak kiai nggak dihormati. Ya, yang mampu bertahan yang begitulah. Dan saya banyak belajar dari orang-orang di sini, di Pulau Jawa inilah semua, apalagi di Banten, masya Allah, adab jadi santri. Ya. Sampai sekarang saya masih jadi santri lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai request beliau nih, fatalaba minni an waddi'a syai'an atau atruka syai'an yanfa'. فلبيته وإن لم أكن أهلا فسأقرأ لكم هذا الكتاب وأشرح قليلا من الكتب المؤلفة للإمام النووي خاصة كتاب الأذكار النووية. طيب. Saya yakin pembukaannya tadi saya sudah baca menjadi pembukaan mukadimah saya. Pembukaan ini menunjukkan tujuan beliau ya. Jadi beliau sudah membuka, dan ini manhaj Ghazaliyah namanya. Jadi Imam Ghazali setiap kali memulai satu babnya tentang apa, maka nanti qafiyahnya di belakang disesuaikan. Karena azkar maka belakangnya coba ro ya. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar musarrifil umuri mukawwiril laili wa 'alan nahar. Semuanya ar belakang. Selesai di situ maka beliau mengatakan fa'adkhalahu ya alladhi ayqaza min khalqihi, baris kedua paling ujung, yang membangunkan sebagian makhluknya, min ya, hanya sebagian. Siapa itu? Man istafah. Jadi nggak bisa macam-macam kita, Allah yang pilih. Dan insya Allah yang ikut siang ini termasuk yang dipilih Allah untuk itu ya. Man istafah, yang Allah pilih. Fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar, sehingga memasukkan dia ke daftar orang-orang yang soleh. Akhyar itu orang soleh bahasa Indonesia. Akhyar itu kan orang-orang yang terbaik. Akhyar, orang-orang yang terbaik. Bisa juga diartikan akhyar itu orang yang memilih jalan Allah. Itu bisa diartikan akhyar ya. Wa waffaqa, nah ini kita kan sering nyebut wabillahi taufiq. Apa beda taufik dan hidayah? Hidayah itu fil qulub,
sedangkan waffaqa fit turuq. Apa arti turuq? Jalan. Jadi hada fil qulub wa waffaqa fil qulub. Hidayah itu masuk ke kolbu, bukan ke otak. Maka orang yang cerdas otaknya belum tentu dapat hidayah. Tapi at-taufiq fit turuqi, dalam menempuh jalan. Jadi benarlah masyayikh kita dulu kalau menutup ta'lim, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, taufik jalan, lalu kolbu. Wa waffaqa man ijtabahu min abidihi, lalu membimbing, menyesuaikan gerak, menyesuaikan iradah, kudrahnya terhadap siapa? Ya, taufik itu dia berikan kepada man ijtabah. Ijtabah dan istafa sama. Nah, ini diambil dari lafaz Quran surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Jadi ada dua karakter orang yang wusul kepada Allah. Ada karakter ijtiba atau istifa, ada karakter inabah. Istifa atau ijtiba itu orang yang terpilih. Dipilih belum cukup, harus terpilih. Orang kita lahir sebagai mukmin itu sudah dipilih oleh Allah. Tapi di antara yang dipilih ini ada yang terpilih. Itulah ijtaba. Ya, ijtaba. Allah, nah, lafaznya coba lihat. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Kenapa enggak yajtabi ilallah man yasha? Nah, dalam ilmu balaghah ketika objek didahulukan itu ada maksud, itu lil hasr, menunjukkan benar-benar orang itu Allah lah yang ngatur dia. Gitu. Jadi dia sudah wusul sebelum orang wusul. Orang-orang ini wusul dulu baru kemudian dia menjalani riyadhah. Kalau yang kedua, Allah yajtabi ilaihi man yasha, yang dia kehendaki, yang dia pilih. Wa yahdi ilaihi, enggak ada lafaz Allahnya kan? Disembunyikan. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan dia memberi hidayah bagi siapa yang inabah, yang mau kembali kepada Allah. Inabah itu jalan orang-orang yang menyebut dirinya hari ini hijrah. Saya hijrah, saya mau taubat gitu. Orang yang sudah masuk taubah dalam kolbunya disebut dia munib. Munib itu udah nggak balik, dia udah nggak balik lagi ke masa lalunya, itu munib namanya. Fisiknya boleh kembali maksiat, boleh dalam artian mungkin saja dia terjebak maksiat, tapi kolbunya nggak akan pernah kembali. Secara zahir kelihatan dia masih terlihat, tapi dalam batinnya sudah bersih. Orang-orang ini usul kepada Allah dengan riyadhah dan mujahadah. Kalau yang tadi bil ma'rifah, ahlul ma'rifah usul sebelum ahlul mujahadah. Ya, jadi ada dua karakter kita tulis. Jadi at-thariq ilallah itu ada beberapa. Untuk usul ilallah, ya. Ini mohon maaf nih ahli kaligrafi kalau salah ya. Nah, dek, begini kalau kita buat jalurnya. Kalau yang ini disebut salik, as-salikun, orang-orang salik, atau al-muridun, murid, orang-orang yang beriradah untuk usul. Kalau ini arifun, atau disebut al-muradun. Kalau ini dia mengira cinta kepada Allah kalau banyak zikir. Kalau ini enggak, kenal dulu baru cinta. Muradun, nah ini ditarik nih. Orang yang dikehendaki Allah, kalau ini yang berkehendak kepada itu. Dan itu ada tahapan-tahapannya. Ada asma, af'al, sifat, dan zat. Ya. Ini kata kuncinya di ijtaba. Kalau ini anaba.
ijtaba ya. Jadi ada orang yang mengira dengan wiridnya, aurat-auratnya, puasa sekian tahun, usul, nggak usul-usul, malah dapat ta'ab. Ketika dia menyerah, ya Allah, ternyata engkau tidak dapat dicapai dengan bilangan angka. Di saat itu dia ridho, ya Allah, yang penting engkau ridho. Berapapun angkanya, aku pulangkan. Usul langsung dia jadi murad. Gitu. Langsung dia jadi murad. Langsung dia arif, ya Allah, seberapapun aku menyebut engkau, gak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tusuha. Ni'matallah itu zikrullah. Ini baru dengar tafsirnya. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tusuha. Kalau engkau mencoba, oh syukran, aneh enggak ngomong udah paham aja. Biasanya kita dicekokin dalam khutbah-khutbah, jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kebayang fulus rumah, mobil. Ya kan? Itu orang awam. Orang awam. Wa in ta'uddu itu salik murid. Nikmat Allah itu zikrullah. Lan tuhsuha, kamu tidak akan sanggup melakukannya. Kalau kamu mencoba menghitungnya, kamu tidak akan pernah usul kepadanya. Maka lan itu pakai lan. Lan kalau bahasa Arab apa faedahnya? Jadi Allah milih lafaz itu nggak tanggung-tanggung. Tidak akan pernah. Nggak akan pernah. Lan tuhsuha. Ihsa. Ihsa itu menguasai, sanggup untuk menghitung, nggak akan sanggup. Maka orang-orang di sini kalau sudah zikir, ujung zikir dia nangis dia. Ya Allah, aku tidak sanggup menyebut namamu. Gak sanggup lagi muji Allah. Di Rahman aja dia udah gak tahan. Gak akan sanggup. Maka dia langsung pindah. Kalau dia sudah sampai di maqam lan, inilah maqam Abu Bakar. Al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup untuk mengenalnya, menyebutnya. Itulah awal dari ma'rifatullah. Ya, itu awal dari. Anda harus lihat kitab lagi, kalau enggak ntar nggak jadi. Hujan terdalamnya. Allahumma sholli ala. Kita nggak ngerokok, Kang. Kalau orang ngerokok, tinggal merokok, hilang nangisnya, hilang ahwalnya langsung. Ya. Ntar yang pertama teriak yang pakai anting. Gaya-gayaan doang tuh pakai anting. Kalau zikir dia memek duluan. Allahumma sholli ala. Jadi lafaz ini dipilih oleh Imam Nawawi karena beliau mengerti metodologi kewalian. Orang kalau ngerti metodologi kewalian, apa yang terjadi? Dia kalau nulis itu bukan dia yang nulis, itu digerakkan tulisannya. Maka saya bisa membaca makom beliau dari muqaddimahnya itu udah paragraf pertama itu makom dia sudah. Nggak usah jauh-jauh sampai ke belakang kitab. Jadi makomnya mereka itu udah muncul dari. Coba kalau saya bukan muqaddimah, kalau sholawat pasti ada tambahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifati. Itu juga sudah ada sir sebenarnya. Cuma orang nggak ngerti-ngerti juga. Bahwa ini sudah zamannya kita harus mengerti kenyataan itu. Ya. Baik. Wa waffaqa man ijtabahu min abidih. Sekarang diganti lafaznya. Kalau tadi khalqi, sekarang abidih. Jadi orang-orang yang dipilih Allah namanya abid. Ya. Kan di Quran ada ibad, abdun. Kalau abdun itu makom mi'raj. Jadi seseorang hanya bisa mi'raj kepada Allah kalau dia mentahqiq makom abd. Kalau nggak bisa naik. Jadi sholat itu kalau belum makom abd nggak naik, rohaninya nggak naik. Ya di bumi-bumi aja. Gitu.
faja'alahu minal muqarrabin, bukan muqarribin. Berarti Allah yang mendekatkan atau kita yang mendekat? Ya, jadi jangan GR lagi dengan hafalannya. Kita punya hafalan, jangan merasa saya punya hafalan. Saya punya zikir, jangan merasa kita punya zikir, punya wirid, ya salam. Ya, saya mursyid, berlaku nggak di langit? Tembus nggak tuh nama di langit? Minal muqarribinal abrar, orang-orang yang penuh dengan kebajikan. Nah, muqarrabin beda dengan abrar. Itu udah dua makom itu. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul abrar. Tahu kan kalimat itu? Sering dengar kan? Ya, ada ya? Usul Hamidiyah. Kesalahan menurut muqarrabin, para aulia khawas, itu menurut aulia am itu sudah baik. Contoh, bagi orang biasa sedekah dengan niat selamat dunia akhirat, sholawat supaya beli mobil, zikir supaya sakti, ya, zikir penjagaan diri. Makanya tadi saya kan itu tes case aja. Saya cabut nih hizib nasarnya, kan nggak terima semua. Jangan cabut. Itu dia bergantung ke hizib, dia bergantung ke kalimah. Orang bergantung ke kalimah, kalimah akan habis. Ya, kalau bergantung ke kalimah, kalimahnya harus tamah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jangan bergantung dengan kalimah yang nggak sempurna. Dan kalimah yang tamah itu cuma milik Allah. Al-atam man atammahullah, orang yang sempurna itu yang disempurnakan Allah. Maka disebutlah jimat itu mutammimah. Ya, mutammimah kan bahasa Arabnya, bukan jimat. Mutammimah itu penyempurna. Jadi orang ngerasa nggak lengkap, lalu dia pengen lengkap, pasanglah raja. Itu nggak sempurna berarti cara berpikirnya. Kita kan sudah sempurna, ahsanut taqwim. Antum nggak perlu raja. Di tubuh ini sudah ada raja banyak. Allah langsung yang merajah pada kita. Allah sendiri yang merajah badan ini. Dengan apa dia merajah? Dengan kun. Kun itulah rajahnya. Jadi orang kalau sudah mengerti kudrah iradah Allah, selesai urusan dia di dunia. Gak perlu dia bergantung-gantung ke jimat. Walaupun kita ngerti cara buat jimat tuh, kita ngerti. Kan dapat ijazah juga ya. Ya, cara buat wifi ya ngerti lah kita insyaallah ya. Dikit-dikit. Buat raja. Tapi untuk apa? Ada saatnya itu dipakai. Tapi bukan untuk diobral. Barang mahal kok diobral. Ya. Ini mahal tak dapat dibeli. Kok sekarang dijual beli, ya kan? Kasihan, saya kasihan melihat fenomena ini. Orang memperjualkan kata kun itu. Padahal kalau kun kan kamaliyatun nur secara ilmu huruf. Sekarang berubah menjadi kamaliyatun nar. Kan dua aja jalurnya. Nun nar atau nun nur. Nurul. Untung nurul bukan narul. Narul huda ma'arif, gawat itu. Ini muqarrabin ini khawasul awliya, abrar awamul awliya. Gitu penjelasannya. Al muqarrabin siapa? Khawas. Kalau khawas ini ijtiba. Abrar, ini muqarrabin. Ini abrar, ini muqarrabin. Abrar itu dapat dua nikmat. Abrar kan? Apa nikmatnya? Islam, iman. Kalau ini ihsan. Wah, udah nggak bisa nulis pakai kiri saya. Ihsan udah ke bawah semua, Islam, iman.
Jadi sekarang itu orang-orang yang soleh, banyak sedekah, sering haji umroh, itu mereka udah dapat Islam iman, nikmat itu udah dapat, kiai-kiai itu udah dapat. Tapi mereka nggak dapat nikmat ihsan. Ihsan di ruh. Kalau ini Islam di jasad, iman di kolbu. Jadi 2/3 para orang-orang abror itu sudah bahagia di sana. Cuma kan bingung, ini yang punya alam barzakh siapa sih? Kok nggak ketemu juga? Datang ke rumah Kiai Nurul, tapi Kiai Nurul nggak keluar dari kamar. Malah pas kita datang dia pergi, titip doang. Ntar makan siang ya, makan sore, tapi nggak mau nemuin. Kalau kita orang penting, tersinggung nggak? Tersinggung, besok nggak mau datang lagi. Di rumah ditunggu sehari 2 hari, kok nggak datang ya? Kita nggak dianggap. Nah ini tersiksanya abror kalau masuk alam barzakh, ruhnya berontak. Karena dia selama ini ngejar pahala doang nih. Pahala yakin, iman tuh yakin. Makanya ujung iman hakul, di atas hakul yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Ya'tiyakal yakin itu ihsan. Tanpa KPML, nggak ada ilmu lagi, nggak ada ainul lagi, nggak ada hakul. Kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Embel-embel ini sudah mutlak, udah nggak ada. Yang ada cuma al-yakin. Jadi sedikit beda dengan ahli tafsir. Bukan berbeda tanakut, tapi berbeda tanawu. Ya, upgrade dikit lah. Masa tafsir lama dipakai untuk zaman sekarang, ya kan? Untuk zaman akhir zaman, smartphone sudah secanggih itu. Masa kita memakai, mohon maaf, produk tafsir yang ditulis untuk zaman sebelum ada smartphone? Maka zaman ini tafsir harus di-upgrade. Nggak perlu itu dibuang, itu kita pertahankan, kita pelajari, kita baca. Tapi kemudian pemaknaannya harus digali ulang. Jangan-jangan ada yang belum tereksplor. Salah satunya itu. Jadi kalau dulu ulama kita mengatakan yakin ada 3 tingkat, saya tambahin 4 tingkat. Ya, pertama, nanti ditambahin lagi oleh orang setelah saya atau guru saya nanti nambahin lagi kali. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, al yakin pakai alif lam kamaliyah, istighraq. Al-istighraq. Ya. Semua keyakinan, nggak hanya ilmu, nggak hanya ain, nggak hanya hak, semuanya. Ini yang disebut yakin tanpa syarat. Maka wa'bud kembali ke istilah aslinya. Wa'rif rabbak hatta ya'tiyakal ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara. Apa itu ihsan? Itulah hakikat yakin. Ketika engkau menyembahnya seakan-akan bertemu, ngobrol asik dengannya. Maka sholat jadi dirindukan, nggak jadi beban. Nah inilah perbedaan antara, boleh dihapus cum? Antara fuqaha dengan arifin. Kalau fuqaha, syariat itu taklif. Kalau arifin, syariat itu bukan taklif. Syariat itu adalah tariqul uns bil habib al mahbub. Beda ya. Kalau fuqaha ibadah, nih kalau ahli fuqaha nih, kalau memahami ibadah itu taklif tugas, beban, maka mereka butuh sawab. Nah ini usulnya fuqaha, usulnya sampai di sawab. Apa arti sawab? Apresiasi, reward, pahala. Pahala kan bahasa Sanskerta, pala, karma pala. Ini bahasa nenek moyang kita dulu. Karma, PH bukan pahala ya, pala. Ini saya belajar dikit lah bahasa ini. Dulu waktu kuliah sama beberapa dosen-dosen UI ya. Walaupun kita bukan orang UI, tapi kan ada tim teaching dulu, ilmu-ilmu tentang masa-masa lalu. Karma pala. Ya, diambillah istilah pala ini. Pala itu artinya balasan, reward, sawab.
Maka fuqaha ini kalau nggak ada reward, nggak ada iming-imingan, nggak semangat. Jadi mereka kalau mau beribadah cari dulu nih, ini pahalanya apa nih, gitu. Lain dengan arifin ya. Kalau arifin gimana? Ibadah itu ma'rifah. Ma'rifah itu thariqul uns billah. Ya, bermesra-mesraan dengan Allah. Al-unsiyah itu kan makom terdekat dengan Allah. Setelah itu makomnya Nabi. Fakana qaba qausaini aw adnanya di atas al-unsiyah ini langsung makom qaba qausaini aw adna. Makom 2 busur. Jarak Nabi dan Allah itu cuma 2 busur. Aw adna. Apa arti adna? Ini makomnya nih. Ini Nabi SAW. Ini ya, ketarik nggak? Waduh, maaf nih, Syarifudin. Ada makom yang disebut 2 busur, Qausain. 2 busur itu apa? 2 busur itu adalah alif dan lam. Ternyata di alam Jabarut itu 1 alif itu udah 1 makom, 70.000 cahaya di situ. Lam sama. Coba lihat. Laqad ja'akum, di belakang itu wabil mu'minina raufur ada alif lamnya enggak? Raufur rahim. Enggak ada. Nabi disebut rahim. Allah Nah, jadi antum kalau mau kenal Allah lewat ar-rahim. Ar-rahim itu kolbunya rahmatan lil alam. Jadi kalau mau wusul kepada Allah lewat ar-rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi. Maka orang yang tidak ada rahmah di kolbunya dia jauh dari Allah. Itulah thariqah paling cepat. Maka di kitab jadul yang kita belajar di pesantren, Imam Ghazali jadi wali cuma karena nyelamatin 1 lalat kan? Itu kan rahim itu. Jadi dia jadi wali bukan karena kitab Ihya-nya. Dia jadi wali bukan karena dia nulis wiridan banyak. Kan ada tuh thariqah Ghazali, wiridannya macam-macam kan? Dia nggak jadi wali dengan itu. Dia jadi wali Allah karena Ar-Rahim. Jadi Nabi itu jaraknya sama Allah cuma ini aja tuh. Nih, alif dan lam. Au adna. Apa arti adna? Atau lebih dekat daripada 2 busur. Apa maksud adna? Nanti pembahasannya tentang Ahad dan Ahmad itu. Ada ungkapan Ahmad itu Ahad bil mim. Nah itu nantilah pembahasannya ya. Terlalu berat itu entar. Ya. Jadi kalau orang-orang fuqaha ibadah apa obsesinya? Tawaf. Kalau arifin dia pengen manja-manja sama Allah. Nih case di Jakarta. Ada mbak-mbak pengen apa nikah dengan seseorang. Terus nuntut nafkah. Dinafkahilah tapi nggak disentuh. Dinafkahi tapi nggak ditemenin, nggak tidur bareng. Minta rumah kasih rumah, minta mobil kasih mobil, tapi nggak disentuh sama sekali. Ngambek. Ambil semua hartamu, cil. Aku maunya kamu. Inilah al-uns. Ini al-uns. Kalau ini masih proyek. Ya. Ini ibadahnya ibadah proyek. Kalau ini ibadahnya bukan proyek lagi. Gitu. Gimana? Mau jadi selama-lamanya fuqaha atau arifin? Dan sebenarnya faqih hakiki itu arifin. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din hakiki itu ini. Orang ini nanti masuk surga, dia bingung Allah mana. Kalau ini dia masuk surga langsung ketemu Allah. Pilih mana? Pilih mana?
Tapi jalurnya harus lewat rahim. Siapa rahim? Nabi Muhammad. Jadi semua thariqah tidak lewat rahim batil. Batil semua dah. Semua thariqah enggak lewat Nabi Muhammad batil. Jadi sanad kita harus nyambung ke beliau, ya, rohani harus nyambung kepada rohani beliau. Oke. Ini baru baris berapa nih? Baris ketiga. Maaf ya. Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar fajtahadu fi mardatih. Coba lihat uslubnya dahsyat sekali. Ini maqam murad semua. Muradin, ini kan tadi murad ya? Murad itu bukan dia lagi yang beriradah. Dia bergerak dalam iradahnya Allah. Dia tidak mandang iradah dia lagi. Karena dia tidak mandang, dia yang berkehendak. Contoh gampang gini. Ketika kita sholat, apakah kita yang rukuk sujud atau kita digerakkan rukuk sujud? Sebenarnya yang mana? Tubuh ini milik siapa? Nah, ketika kita ruku, sujud, itu kan yang gerakin dia. Dan itulah hakikat jawaban hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk ruku, sujud, baca Fatihah kecuali. Nah, seharusnya seorang itu sudah wusul dulu dalam azan baru dia takbir. Ini rahasianya kenapa takbir diulang di belakang. Allahu Akbar, pembuka hijab pertama. Yang kedua hijab baqa namanya. Jadi hayya 'alas shalah itu membuka ke sana. Ya. Wa bassara, dan Allah membimbing pandangan man ahabbahu, siapa yang dia cintai. Nah, tadi ijtaba, orang yang udah ijtaba jadi muqarrabin. Kalau jadi muqarrabin abrar, berarti dia kekasihnya Allah. Dan Allah akan membimbing kekasih-kekasihnya. Wa bassarahu man ahabba, maksudnya yang melihat bukan basar dia lagi. Kuntu sam'ul ladzi yubsiru bih, yang melihat bukan dia lagi, akulah yang melihat. Yang memandang bukan dia lagi, akulah yang memandang. Jadi kiai itu nggak ada yang sakti cuma Allah. Mursyid itu nggak ada yang bisa baca isi hati orang, dia dibacakan oleh Allah gitu. Jadi antum jangan kultuskan kiai mursyid, sama kayak kita semua, nggak aja beda. Bedanya kolbu dia langsung nerima sinyalnya dari Allah. Kalau antum kan pakai Telkomsel dulu, kayak XL apalagi Indosat, sini ada Access juga. Ya, sebut semua biar nggak iklannya. Wa bassara man ahabba. Maka ada ungkapan ana man ahwa ana. Jadi orang kalau udah cinta, kehendak dia ya kehendak kekasihnya, kehendak kekasihnya kehendak dia. Idza ra'aitahu ra'aitani wa idza ra'aitani ra'aitana. Jika engkau memandang dia, engkau melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau tidak melihat aku tapi memandang kami. Ini ungkapan-ungkapan orang lagi kasmaran. Kasmaran kepada Allah mirip-mirip lah ya. Wa bassara man ahabba. Nah, ini maqam fana namanya. Allah ganti casingnya. Jadi 7 sifat ma'aninya diganti Allah semua. Cuma, ini maqam kewalian. Kan 7 sifat ma'ani kan? Ma'nawiyah. Benar? Apa aja? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sam, basar, mutakallim. Ada wali, dia kalau ceramah gak bisa. Berarti dia nggak sampai di fana mutakallim. Kalam dia belum fana. Tapi kalau dia ngomong, dia berceramah bisa. Nah, ini mutakalam itu banyak. Ada yang babnya di bab kalam, ngomong, muhadarah. Ada yang di bab namanya khatir rabbani. Dia kalau ngomong A jadi. Itu bukan dia ngomong. Ada kan kiai begitu, tar pasti begini nih, tar pasti rame nih. Terus bener rame, berarti kiai itu lagi dipinjam, lagi dileburkan kalam dia dalam kalam Allah. Itulah makom kewalian dia, fana pada bab kalam. Tuh, cara memahami wali dari sifat yang 7 itu.
Kayak oleh ahli ma'rifat, mereka geleng-geleng kepala, ini Abul Hasan Asy'ari ini wali apa? Wali kutub beliau itu. Kutubnya sudah sangat tinggi sekali. Di sebenarnya satu tempat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma Syekh Abdul Qadir di ujung. Kan satu makom itu ada 7 tingkatan. Nah, di tingkatan itu Syekh Abdul Qadir paling ujung. Maka setiap kali orang mau zikiran selalu ila hadrati ila sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana aja orang begitu bacanya. Ya, ajib itu. Padahal kita ini bukan orang Baghdad, ya kan? Di Baghdad sendiri orang udah begitu. Dan sekarang yang paling banyak ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani itu Indonesia. Setiap gang itu ada. Ya, menakib. Di Mesir udah jarang. Di Irak udah jarang. Maka walaupun Indonesia ini santai, tapi tenang aja. Energi ila hadrati itu udah ngalir dalam tubuh kita semua. Antum tenang aja, tinggal disetrum jadi. Kebangkitan Nahdah, bukan Nahdlatul Ulama Fuqaha, Nahdlatul Arifin nanti. Jadi ujung Nahdlatul Ulama itu harusnya Nahdlatul Arifin, jangan Nahdlatul Proyek ya. Proposal tuh kan, ente tahu kan? Oke, ada wali yang fananya di bab ilmu. Maka kalau dia ngomong, bukan dia, ini kayaknya nggak ada di kitab ini. Ini bukan kitab bumi ini. Kok dia bisa ngomong ini ya? Orang-orang pada bengong, kiai-kiai pada bingung. Saya udah khatam kitab ini, tapi kok nggak menemukan apa yang dibaca di kitab yang sama? Berarti dia fana fi ilmillah. Baru terbersit di hati, dijawab. Berarti dia sama. Ya, paham di situ ya. Maka orang yang disebut wali kutub itu 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu lebur dia di dalamnya. Itu disebut wali kutub. Kalau nggak kutu kupret. Minum dulu. Santai. Jadi wali bukan orang bisa terbang, itu mah gampang, lebih sakti burung kali dari kita. Ya, sakti ya lebih hebat batu kali dari kita. Terbang semua. Lah ya salam. Kalau kayak gitu mending pakai meriam aja, mati langsung. Bukan itu yang disebut wali. Itu pakai wali bisa. Kalau Allah lagi takdirkan dia begitu, dia bisa ngambil jatah. Itu namanya fasilitas. Diizinkan, tapi nggak boleh sering-sering. Ya, kalau sering-sering nanti rusak sunatullah, kan sunatullah nggak boleh rusak. Wali itu nggak boleh sering-sering menunjukkan khariqul adah. Kan khariqul adah ini kan kejadian hukum Allah yang terjadi ada yaudu, berulang-ulang. Maka wali nggak boleh jajan tiap hari. Antum kan maunya jajan mulu, ya maunya kesaktian, sakti mulu. Akhirnya yang turun bukan kekuatan ulwi dari langit, yang turun dari sufli. Cuma dia bawa jaket palsu, jaket langit, padahal dari langitan. Dikira itu malaikat, padahal khadam jinni. Gitu, terlalu ngeyel gitu. Pengen terjadi sebelum saatnya. Jadi kenapa terjadi ada penyimpangan dalam jalan spiritual? Karena orang menghendaki keajaiban sebelum masanya. Nggak sabar dia. Kalau orang tarekat kan sabar, tenang, zikir satu-satu, ntar ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi. Jadi telaten dikit-dikit. Kalau mau belajar sakti kan enggak, pakai jalur kegelapan, zulumat. Jalur pintas semua itu. Jalur pintas itu 2, ada jalur nur, ada jalur nar. Antum mau pilih yang mana? Kalau nur ada 2 lagi, ada taat, ada ma'rifat. Yang cepat itu namanya ma'rifatullah. Dari tadi zikir nih, pasti 10 menit udah kesemutan. Tapi dari tadi belum kesemutan kan? Tuh, energi ma'rifat. Ya. Energi ma'rifat begitu. Ngantuk-ngantuk kan? Jam ini kan dia ngantuk ini. Tapi kalau ruhnya lagi hidup, kalah badannya. Ini coba orang-orang ini belum tidur, paling 1 jam tidur, teman-teman saya ini. Wajah-wajah PA ini. Ya. Tapi mereka asik dengan ma'rifat. Sudah mulai asik. Karena udah nggak mandang fisik gurunya. Udah mandang di belakang itu, kira-kira begitu. Ya.
Jadi kalau mau kenal wali, tapi ini versi dulu ya, ntar kutub akhir zaman itu lebih dari 7 sifat. Nanti masuk lagi ke bab zat. Jadi wali kutub di akhir zaman lebur ma'rifatnya, bukan lagi dalam ma'rifatus sifat ma'ani ma'nawiyah, tapi dia sudah masuk ke ma'rifat zatiyah. Nanti sabar ya, itu kan ini baru dibuka ini. Udah sampai ke sono aja ya, hapus dulu. Coba lihat kalimat berikutnya, fazahadahum fi hadhihi dar. Jadi zuhud itu nggak boleh dibuat-buat. Zuhud itu Allah yang menzuhudkan kolbu. Fazahadahum fi hadhihi dar. Lalu Allah jadikan mereka zuhud. Zuhud itu nggak minat, nggak melirik terhadap dunia ini. Dia di dunia tapi hatinya nggak ngelirik. Bergelimang harta tapi dia nggak mabuk di harta. Ngetesnya sederhana, orang minta dia kasih. Gitu. Nggak ribet sama dia. Itu orang zuhud tuh. Punya tapi dia kayak nggak punya. Dia nggak ada gantung sama sekali ke benda yang Allah kasih ke dia. Fazahadahum fi hadhihi dar. Ini filosofinya filosofi orang minjem motor, minjem mobil. Kita nggak punya motor, kita bawa motor keren. Kata kawan, motor ente keren ya. Motor bukan motor kita nih. Kita bilangnya apa? Bukan punya saya, punya teman. Padahal orang lagi muji gitu, kamu keren ya motornya. Kalau yang nggak tahu diri kan bilang ya dong kan. Nah, itulah nasib orang hari ini, banyak nggak tahu diri. Jadi dia sering mengiyakan apa yang Allah. Ini muka punya siapa? Punya Allah. Mau cantik, mau gagah, ini kan punya dia. Pernah ciptain hidung dikit gak? Nggak pernah. Gigi kita gimana urusan dia, bibir kita gimana kan urusan dia. Paling-paling poles sedikit pakai cat ya nggak? Bedak. Ini muka kalau dipuji orang, antum merasa terpuji nggak? Kalau iya berarti masih belum zuhud. Tapi kalau bilang, ya Allah, yang melukis engkau tapi yang dapat pujian saya, malu. Itu udah mulai jadi bibit-bibit wali dah itu ya. Insya Allah. Jadi ketika orang jatuh cinta kepada kita karena wajah kita begini, sifat kita begitu, dia sebenarnya jatuh cinta kepada karya Tuhan. Karena dia terhijab oleh karya, dia tidak melihat sang maha karya, sang pencipta karya. Jadi semua orang yang jatuh cinta, semuanya Allah semua. Jadi orang-orang muka Allah itu, ini anggaplah lingkaran besar sisi Allah. Ada yang cuma kenal Allah di sini aja. Dia memandang itu pada diri kita, maka dia puji. Dia memandang ada sisi ilmu, makanya kiai-kiai di sini dihormati sama jamaah. Kalau jalan tangannya begini aja, dicium tangannya semua ya kan? Iya. Kan begitu. Kalau jumawa dikit, gua orang berilmu. Ngetesnya sederhana aja. Ntar ada orang nggak cium tangan sama dia, hatinya gimana? Gimana? Apa namanya? Ngeletek. Belagu amat ente. Yang belagu kan kita. Bukan ilmu ente kok. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi orang itu kagum sama kita, bukan sama kita dia kagum. Dia kagum kepada apa yang Allah titipkan di situ. Nah, itu namanya basarhum. Ketika dia memandang, dia nggak memandang ke fisik lagi, dia sudah memandang ke belakang fisik. Maka kita ingat Allah itu bisa kapan aja. Antum ngeliat wajah siapa bisa ngeliat wajah Allah di situ maksudnya. Ini wajah ilmu, ngelihat ada orang alim, alim bener nih orang, ini pintar amat sih. Kalau dia berhenti pada itu jadi kultus. Tapi kalau dia bimbing ma'rifatullah, dia wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memandang guru itu berkah, itu maknanya. Tuba liman ra'ani. Siapa yang melihat wajah Nabi dia dapat tuba. Tuba itu kan syajaratun mubarakah fil jannah. Itu tuba, satu pohon besar. Kalau orang jalan di bawah pohon itu 500 tahun enggak selesai-selesai rindangnya pohon itu. Jadi kita jalan nih, ranting-rantingnya Masya Allah 500 tahun jalan kaki, itu enggak bisa selesai perjalanannya. Itu tuba.
Siapa? Liman ra'ani. Ni di situ. Man ata'ani ata Allah. Kan kalau bahasa lain, man ra'ani ra Allah. Kan gitu aslinya. Asal makna dari lafaz hadis itu cuma Nabi sembunyikan. Cuma ahlul ma'rifat di zaman itu yang paham. Sayyidina Ali, Sayyidina Ibn Abbas. Ya, man ra'ani ra Allah. Yang memandangku, dia mandang Allah sebenarnya. Ya, di makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Bustami. Abu Yazid itu kan pernah bertemu Allah dalam alam ruhaninya. Terus dia bilang, ya Allah. Jadi dia dipinjam lisannya oleh Allah. Seakan-akan Abu Yazid ngomong, kata dia, ya Allah, jadikan hambamu jika memandangku dia sedang memandang engkau. Jadi Abu Yazid gak mau dia dipandang orang, nanti orang kultuskan Abu Yazid. Dia maunya yang terlihat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Repot loh kita dikultusin orang tuh. Salaman kayak tadi aja capek loh. Capek. Antum jangan kira enak, aneh begitu, nggak enak. Emang enak dimintain foto, nggak seru, nggak bebas kita mau ngapain. Ya, nggak enak serius. Kalau di ruang begini kan minta foto, kalau di luar menculik-culik, mentarik-tarik. Dia mau cinta ke gurunya, tapi dia sul adab sama gurunya, ditarik gurunya. Ya. Tapi orang cinta mungkin benar lagi dilupa kadang kan. Nah, kita karena faham bab itu ya kita maklumi aja. Orang lagi cinta. Tapi saya malu, ya Allah, saya kan kotor. Engkau kan tahu bagaimana noda dalam hati. Tapi kok orang masih aja kagum. Ternyata yang terlihat ilmu Allah, kalamnya Allah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau kita sudah ngeliat begitu, tambah dipuji, tambah malu. Tapi malunya gak usah bilang, gue malu lah, nggak segitu. Ya. Di batin itu dia mencoba menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Norak juga kalau bilang begitu ya. Maka Ibnu Thailah bilang, orang zuhud kalau dipuji ketakutan, takut gugur, takut salah niat. Maka orang ini ciri-ciri orang zuhud, kalau dipuji istighfar, takut niat. Tapi kalau arifin dipuji, dia bilang, ya Allah, engkaulah yang dipuji. Gitu. Paling dia malu aja dalam hatinya, segen ya sama Allah. Kan orang nanti mikir, kalau sir begini dititipin ke orang itu berarti orang ini terpercaya dong. Misalnya nih, Kiai Nurul punya mobil, mohon maaf nih contoh aja, Kiai Nurul ya, terkenal Kiai Nurul ini nggak boleh minjemin mobilnya, pelit nih contoh aja ya. Tapi giliran aneh datang, mobilnya dipinjemin, berarti ini siapa nih? Ustadz nggak ada yang dikasih satupun, ada yang minjem nggak dikasih, nggak bisa. Ada ustadz mau apa, istrinya lagi hamil sakit, nggak bisa, cari Grab. Giliran Ar-Razi datang dipinjamin mobilnya, misalnya gitu ya. Itu berarti wah, kayaknya dia orang sesuatu nih. Ini contoh-contoh aja. Jadi ada orang dititipkan sesuatu yang penting dari Sang Mulia, berarti orangnya juga mulia. Nah, ini yang mau kita ambil dari keberkahan yang Allah turunkan kepada ulama. Ulama itu dia nggak punya keberkahan, tapi Allah titipkan keberkahan kepadanya. Ya, ilmu berkah, ya, kalam, semuanya itu berkah. Fajtahadu fi mardatih. Ya. Nah, sebelum sampai ke situ, zuhud itu bukanlah miskin. Ada nggak orang miskin pikirannya dunia mulu? Banyak. Orang kaya tapi udah bosan mendunia, banyak nggak? Sama, ini mohon maaf nih teteh-teteh nih, ini bukan bias gender, bukan. Kan Kang Nurul nih ahli bias gender dia, feminism. Dulu liberal ini, ya, sekarang sudah jadi universal. Orang awam kan berpikir orang suci itu nggak ada syahwat, berarti istrinya kalau perlu nggak ada. Berarti kalau ada orang yang punya istri 2, 3, 4, oh berarti orang kotor, pakai jorok, vulgar gitu, kan gitu. Kalau begitu Nabi vulgar dong, Nabi Sulaiman vulgar dong, perempuannya 1.000, 400 istri, 600 gundik, ya gimana tuh? Jadi ini sama nih bab zuhud semua. Zuhud itu bukan masalah kasrah atau qillah, banyak atau sedikit.
Zuhud itu masalah di hatimu nyantol gak? Gitu. Nabi Sulaiman segitunya, dia setiap kali mohon maaf berinteraksi dengan kekasih-kekasihnya itu, dia melihat Allah pada mereka. Itu babnya dia. Nabi Muhammad juga bilang itu, hubbiba ilayya minad dunya ya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesenanganku di dunia Allah pilihkan, hubbiba ilayya, Allah pilihkan yang bisa aku sukai, satu tip wangian, dua pasangan. Tapi Nabi dikat Allah nggak boleh nikah banyak-banyak, cuma 11 doang, ya kan? Nabi Sulaiman boleh 400. Gimana tuh? Apakah Nabi itu kotor, jorok otaknya? Ini bab zuhud. Jadi kita jangan terjebak. Nanti kalau kiai kita istrinya 2, 3, jangan kita bilang kiai kita ini otaknya jorok. Sama, kiai kita ini kaya, bukan berarti dia nggak zuhud. Sebagaimana ada kiai miskin berarti zuhud, nggak ada urusan. Kalau orang awam kan mikir gini, itu kiai zuhud bener, ke masjid jalan kaki. Nggak ada urusan. Mau kiainya ke masjid pakai mobil, jalan kaki, itu kan urusan hatinya kan nggak kelihatan. Ini kita mau jelaskan porsi-porsi yang disebut zuhud. Maka zuhud dibagi dua ya. Az-zuhdu anid dunya. Yang kedua, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Yaitu an kulli ma siwallah. Jadi zuhud dari dunia itu biasa. Ini abrar. Kalau muqarrabin, az-zuhdu anid dunya wal akhirah. Ma'an ya. Dia zuhud dari dunia itu biasa. Ada yang lebih tinggi, dia zuhud dari dunia dan juga akhirat, berarti arifin. Dia nggak berharap si sawab tadi. Jadi orang yang beramalnya bukan karena orientasi pahala, itu sudah disebut dengan zuhud anil akhirah. Kira-kira begitu. Berapa baris? Oke, jadi zuhud fuqaha abrar beda dengan zuhud aulia muqarrabin. Zuhud bagi abrar itu kiainya harus sengsara ya. Jadi punya rumah sebesar ini itu dianggap Kiai Nurul itu nggak zuhud, cinta dunia, mobilnya ada, kiai nggak zuhud. Ini nggak bisa jadi guru saya. Ente aja jadi guru sendiri kan? Ya. Susah-susah sendiri, ntar jadi guru sendiri, angkat diri jadi mursyid, pasang foto pakai tongkat terus pakai serban ya. Pakai udang ya. Pakai apa istilahnya? Ban Vespa. Jadi wali itu jangan versi kita, wali itu harus versi Allah. Versi Allah ya begini. Kita ini kan hidup di zaman sekarang. Versi kita orang wali itu susah-susah, orang nggak bersahwat, ya nggak begitulah, nggak benar, konsep-konsep itu nggak benar. Saya belajar banyak karena guru saya ada yang kaya, ada yang poligami, ada juga yang nggak laku-laku juga ada. Ada guru nggak menikah tapi hatinya itu galau tiap hari, berarti dia nggak zuhud toh. Otaknya jorok, jadi kalau ngomong urusan-urusan mabainal fakhizain aja. Tapi nggak menikah. Apa? Selebat kalau ini. Selebat. Istilahnya. Jangan salah paham ya, yang teteh-teteh ini mbak-mbak jangan salah paham. Antum juga salah paham, ntar gue bini banyak aja gitu. Jangan, ntar dulu, santai aja dulu. Ya. Atau jebul belum kata Mancung, ente ini kode keras nih ya. Fajtahadu fi mardati. Mereka lalu bermujahadah dalam ridha Allah. Nah, lafaz ijtihadu fi mardati itu lalu terus kalimat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa ta'ahhub lidaril qarar, dan bersiap untuk negeri yang qarar, yang abadi. Wajtanaba ma yuskhituhu wal hadar min adzabin nar, menjauhi apa yang dimurkai sang maha kekasih, wal hazar min azabin nar, ya, dan menjaga diri dari azabnya.
wa akhadhu anfusahum, ya. Ini man jadda wa wajada. Jadda itu coba ditasrif. Jadda apa beda kakek dengan sungguh-sungguh? Ibkar. Oleh karena itu mereka akhazu. Ini kalimatnya dahsyat ini. Mereka merenggut sisi nafsiyahnya. Dia habisi sisi nafsiyahnya. Bil jaddi, dengan mujahadah yang berat. Sehingga dia taat dan mulazamah fi dzikrihi pada saat pagi dan petang dan pagi. Inda taghayyuril ahwal, dengan perubahan ahwal, jami'ana al-laili wan nahar, siang ataupun malam. Fastanarat qulubuhum, maka kalbu mereka bercahaya dengan kilauan anwar, anwarul ma'arif. Ahmaduhu wa ablaghal hamdi ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Nah, itulah pengantar daripada al-azkar. Itu udah khatam tuh, udah al-azkar. Tapi ada pelengkapnya. Nah, pelengkapnya 2 ya. Pelengkapnya 1 tentang zikir. Coba halaman 15. Bab mukhtasar fi ahrufi mimma jaa fi fadli dzikri ghaira muqayyadin biwaqtin. Halaman 15. Ya. Ini menarik, kitabnya ada sanadnya nih di sini ya. Ada sanad beliau ke Imam Nasa'i, ada ke Imam Ibnu Mubarak, ada ke Al-Haris Al-Muhasibi. Jadi thariqah beliau ke sana ya, jalurnya. Thariqat Imam Al-Muhasibi, thariqat Ibnu Mubarak. Thariqat beliau zaman itu belum ada kenal Naqsyabandi, Qadiri belum ada. Istilah-istilah itu belakangan muncul ya. Jadi dulu thariqat orang thariqat Al-Muhasibi, thariqat Al-Qushairi, thariqat Nasa'i. Cuma belum dikenal. Maka di sini di halaman 14 misalnya, ini jalur ke Imam Nasa'i. Ya. Kalau di walaupun itu sanad kitab, tapi itu sanad tarikatnya langsung tuh. Kalau kita lihat tuh sanadnya Masya Allah dari ulama-ulama yang ya ahlul ibadah lah ya. Hadainuri sun. Baik. Di kitab ini hampir semua sanad hadisnya sahih dan hasan, sedikit sekali yang dhaif. Sedikit sekali. Cuma ketika ada orang suul adab baca kitab ini, dia dhaifkan kan? Tahu kan orangnya? Ya. Saudara kita juga. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wa la dzikrullahi akbar. Sungguh zikrullah itulah yang maha besar. Saya mau tanya, ini akbar ini sifat dari zikr atau Allah? Coba lihat tuh, apa harokatnya kemana tuh? Akbari atau akbaru? Berarti yang besar zikru atau Allah? Zikirnya. Sungguh sebutan tentang Allah itu besar pengaruhnya, gitu. Makanya saya bilang tadi di majelis ya, jangan rajah punggung, rajah itu kolbu. Rajah kolbu ini kalau halnya datang kita talqin, kalau enggak talqin. Ya, kalau halnya datang kita ukir di kolbu lafaz Allah dengan talqin namanya Allah, masuk nanti. Tapi kalau enggak ya wallahu alam. Qala ta'ala fadhkuruni azkurkum. Ini ayat ma'rifat ini. Fadhkuruni azkurkum. Coba kalau kita tulis. Hapus dong. Fadhkuruni azkurkum.
Fazkuruni azkurkum. Ini maknanya ada dua nih, karena ya. Apa nih? Oh, spidol. Salah. Fazkuruni, zikirlah mengingatku, kan gitu. Kalau terjemahan orang biasa, kita mau jadi orang biasa mulu atau mau jadi luar biasa? Kalau orang biasa, sebutlah aku sebut kamu. Jadi duluan kita nyebut, baru Allah nyebut. Duluan Allah kita zikir, baru Allah zikir. Ini thariqat awam. Allah qadim atau hadis? Maha awal atau baru dicipta? Allah. Kita hadis. Kalau kita zikir, sama Allah zikir duluan mana? Duluan mana, kita apa Allah yang zikir? Tapi kayaknya ayatnya begitu ya. Kamu zikir nanti aku ingat, gitu kan? Tapi orang kalau faham, ini ayat kan Allah lagi nguji ma'rifat kita nih. Ini ayat bagi saya imtihanul ma'arif, ujian ma'rifat. Kamu merasa kamu yang zikir atau kamu merasa aku yang zikir di dalam dirimu? Fazkuruni, maka saksikanlah zikirku di dalam aku. Azkurkum, itulah saat aku menyebut kamu. Jadi orang beruntung di alam semesta itu yang disertakan nama dia dalam nama Allah. Itu yang disebut kekasih. Disertakan nama dia dalam nama Allah. Jadi kapan Allah nyebut kita? Di saat kita nyebut dia, itu Allah lagi nyebut dalam kekodimannya, dalam keazaliannya, ya, dalam kudrah iradah hudus kunnya. Nah, dan itu berentet tuh ya ke atas. Model-modelnya beda-beda. Di azaliyahnya Allah zikirnya beda, di kodimnya Allah zikirnya beda. Karena zikir di kodimnya itu kan ahad, nggak ada lafaznya kecuali dirinya aja. Kalau dalam azaliyah wahid, di dalam wahid itulah. Nah, kalau alam semesta ini kan udah beda lagi. Ya, baik. Jadi yang zikir itu kita atau siapa? Cuma adab seorang hamba nggak boleh dia bilang zikir ini zikirnya Allah, itu adabnya hamba. Siapa ente gitu? Sampai datang halnya, hal di saat dia tidak merasa zikir tapi kok dia berzikir gitu. Nah, itu baru dia dipersaksikan oleh Allah. Ya. Fazkuruni azkurkum. Nah, biar mudah karena Allah ini kan maha transenden, maha abstrak, nggak bisa dibayang-bayangin. Bisa nggak bayangin Allah? Nggak bisa kan? Kan laisa kamitsli syai', Asy-Syura ayat ya. Ini udah habis aja cuma. Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'. Loh, Allah nggak ada bisa bayangin. Terus gimana ngingatnya? Ya, apa yang diingat sedangkan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Antum coba bayangin orang yang nggak dikenal, bisa nggak? Orang nggak punya muka, bisa nggak? Udah masih bisa, aman. Digini-gini cum digempa-gempain. Syukran. Maka kata ni tadi kembali kepada lafaz yang saya bacain tadi, man ata'ani ata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Man ra'ani ra'allah. Itu bukan hadis ya, itu hadis ilhami namanya. Nabi kalau ngomong di alam sirri begitu, siapa yang melihat aku, melihat Allah. Fazkuruni, maka lahirlah dua perangkat thariqah. Satu zikrullah, dua zikru Rasulillah. Tuh perangkat zikrullah. Mau musul kepada Allah, ini perangkatnya, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi cuma ini. Fazkuruni, ingatlah aku Allah. Ente bisa nggak ingat Allah kalau nggak ada Rasulullah? Maka ingatlah Allah dalam
cintamu kepada Rasulullah. Maka zikru Rasulillah baru namanya ada riyadhah, ada mujahadah, ya, ada sholawat. Sholawat inilah yang paling tinggi. Puasa apa segala macam. Kalau zikrullah, antum kan masih mikir subhanallah itu zikrullah. Enggak, subhanallah itu zikru Rasulillah. Zikrullah itu hanya Allah yang dapat mengingat dirinya. Ada yang bisa ingat Allah? Ada yang tahu rupa Allah? Sini saya cium tangan sama kakinya. Ya, antum jadi guru saya aja. Ada yang ketemu Allah? Sebutin ciri-cirinya. Ya. Maka zikrullah itu al-mutlaq, itu hanya Allah mengingat dirinya. Kita hanya bisa zikirnya Rasulullah. Zikirnya Rasulullah itu subhanallah, riyadhah, puasa. Tuh kan tadi salah paham kan antum? Di dalam ma'rifat tuh ada ma'rifat lagi, di dalam zikir tuh ada azkar lagi, di dalam sholawat tuh ada sholawat lagi. Ya ini model-modelnya kira-kira. Jadi nggak ada ujungnya. Ntar riyadhah nih yang dibagi-bagi lagi jadi macam-macam. Ya, begitulah Allah. Cahayanya berlapis-lapis. Nurun ala nur, nurnya berlapis-lapis. 70.000 lapisannya. Itu litaksir, menunjukkan banyak. Jadi nggak ada orang sanggup mengingat Allah. Itulah makna wala dzikrullahi. Yang bisa nyebut Allah cuma Allahu Akbar. Yang bisa menyebut Allah besar itu cuma Dia doang. Kalau selainnya nggak bisa. Maka selama ini kita nggak ada yang zikrullah. Kita itu semuanya zikru Rasul. Ini yang disebut Ar-Rabitah Al-Muhammadiyah. Thariqah ini akan dihidupkan lagi di akhir zaman. Ya, selama ini kan kita zikir, kita ngerasa kita yang zikir. Tasbih kita, gaya bener ya. Kayak udah soleh aja. Saya ini sudah khatam 70.000 kali 7 ya. Belum itu. Masih ente yang merasa berzikir. Belum. Nanti kalau orang usul itu dia nyaksin Allah lah yang menyebut dirinya di dalam dirinya. Itu yang disebut oleh zikrullah, pelik dah. Ya. Tapi gampang-gampang susah. Ya, maka pakai sumpah Allah, pakai taukid ya. Dan sungguh-sungguh mengingat Allah, menyebut Allah itu akbar, berat. Langit bumi aja nggak sanggup, arasnya nggak sanggup, malaikat Jibril aja nggak sanggup. Malaikat Jibril sanggupnya sholawat deh, maka disebut sholawat Jibril. Iblis ngerasa sanggup, padahal dia itu copy paste. Iblis itu kan dia ngelihat ada malaikat zikir, dia ambil tanpa ijazahan. Di iblis itu pencuri sanad, pencuri malaikat nih, ada zikir di langit pertama diambil zikir. Jadi emang dia kasyaf. Maka kasyaf itu belum tentu dari Allah. Siapa tahu iblis. Iblis kan udah gak boleh naik ke langit 7, 1, 2 sampai 1 sampai 7 udah gak boleh naik. Jadi iblis tuh sekarang udah di bumi aja. Cuma karena dia punya memori data tentang alam langit, dia buatlah replika langit. Jika ada orang yang mentok ya, pengen berburu, pengen dengan nafsu, disambet sama iblis. Maka banyak halu orang belajar zikir hari ini. Dia kira dengan wirid dengan sekian, ntar dia usul, saya ketemu Allah, ya salam, ketemu Syekh Abdul Qadir, Kang Qadir kali itu. Ya, ketemu Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Gus Baha kali yang ditemuin. Ya, ada juga yang bilang ketemu saya, itu belum tentu saya. Kan iblis bisa nyerupain saya. Apalagi muka-muka antum nih, paling gampang disuruhin iblis. Ciri-cirinya apa? Ngajak mesum dalam mimpi. Itu tandanya bukan saya itu. Jadi antum kalau mimpi seorang guru terus ngajak mesum di dalam itu bukan dia. Itu paling rendah tuh. Paling rendah. Kan udah nikah di alam mimpi. Ada nikah juga dalam sana. Iya. Serius sampai ke sana loh. Itu udah kejadian di beberapa tempat, ya. Setan nyerupain kita, kawin di dalam. Aneh mikir ya salah, enak banget ente ya. Jin siapa tuh kalau ketemu nih gampar itu. Iya. Dia tahu enak doang, kita yang kena imbasnya kan. Tujuannya satu, nanti dia benci kajian kita.
Oh, kalau ikut Ar-Razi itu ngikut iblis. Tujuannya cuma satu, goalnya itu, maka dirusak itu batin alam bawah sadarnya si perempuan ke laki. Itu hati ya. Jadi kalau mimpi guru belum tentu benar. Kalau Rasulullah baru pasti benar. Jadi mimpi ketemu guru tanda cinta. Tapi kalau lebih berlebihan di situ belum tentu. Itu bukan guru yang sebenarnya. Ya. Ya. Itu karena sudah. Jadi yang pertama itu oke. Mimpi antum pertama ketemu salam itu oke itu asli itu awal bener, nurnya kepercik di sana. Jadi nurnya wali nih, kalau dia punya nurnya tuh kayak dia, persis kayak dia, dan gak ada cacatnya. Makanya Uwais Al-Qarni itu ngelihat Nabi, nurnya Nabi. Maka bagi saya Uwais itu bukan tabi'i mukhadram. Kita kan nyebutnya kan ya, kalau di Darussunnah Uwais Al-Qarni tabi'i mukhadram, tabi'in tapi sezaman dengan saat Nabi, gak ketemu. Siapa bilang gak ketemu ya? Ketemu beliau tapi nurnya. Baik, maka dia termasuk 124.000 masuk. Ya. Jadi 123 nah, yang ke terakhirnya itu dia. Itu penutupnya udah. Uwais Al-Qarni itu. Maka bagi ulama-ulama yang belajar ilmu ma'rifat, Uwais Al-Qarni sahabi. Nabi ngomong, Umar, Ali, kalau kamu ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa. Tuh, kalau bukan sahabat siapa dong? Ya enggak? Kurang apa? Tapi secara ilmu hadis dia tidak disebut sahabat karena ilmu hadis itu ilmu hissi, ilmu empirik. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah benturkan ilmu hadis dengan ilmu tasawuf. Ini dua core yang berbeda. Dia berbeda. Kalau sama pun bukan berarti dia sama. Ahli fikih dibenturkan dengan tasawuf, nggak bisa, ini nggak nyambung ilmunya, dua ilmu yang berbeda. Ilmu fikih ya ilmu adillah tafsiliyah, kalau ini bukan adillah tafsiliyah, ini adillah zauqiyah. Jadi dia nggak masuk deh. Sama-sama baca kitab azkar, antum merasain aja ntar beda ya. Syarah azwaq dengan syarah afkar beda. Itu anugerah dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Rajin-rajin saja beramal, berwirid, berwarid ya. Lalu tasdik kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat. Insya Allah ya, kita kan nggak bisa ngejar mereka, tapi kalau kita mahabbah, kita kan anta ma'aman ahbabta, udah enak gitu udah ya. Tiap kali mau zikir wajah dia udah kebayang, itu baru sahih. Ini kabar penting saya sampaikan. Kita ingat guru dalam sadar itu lebih penting daripada ingat guru dalam alam bawah sadar. Antum mau zikir ingat guru itu lebih tinggi daripada antum tidur ketemu guru. Orang kan mikirnya saya pengen ketemu Rasul. Ente ngelihat fi'il Rasul sekarang itu lebih afdol daripada mimpi 1000 kali ketemu Nabi. Kita mau makan, kebayang Nabi cara makannya setelah baca hadis, ngelihat guru kita, itu lebih afdol. Itu udah ngelihat Nabi, tapi sanad kepada Nabi. Kalau sudah semua hidup ini ada bersanad ke Rasulullah, kayak Imam Malik, apa kata beliau? Mabitu lailan ila waraitun Nabi. Aku kalau rehat, kalau wiridan, kalau tabyit lailan, pasti ngelihat Nabi. Jadi beliau mau zikiran, mau tiduran itu ngelihat Nabi di depannya. Maka Imam Malik tuh nggak berani pakai sendal di Madinah, nggak berani pakai kendaraan di Madinah, karena dia ngerasa ada Nabi di mana-mana. Wajar, ya, wajar. Muridnya jadi Syafi'i kan, tuh wali punya murid jadi wali. Walinya faqih, muridnya faqih. Walinya muhaddis, muridnya muhaddis. Walinya ahli thariqah, muridnya ahli thariqah. Ada juga yang lengkap semua. Wah, itulah imam-imam belakangan mutaakhirin. Ini enaknya zaman sekarang. Kita bisa menguasai banyak ilmu. Karena kitab mereka sudah banyak, sanad udah ngumpul. Jangan kemudian keder lagi, nggak enak nih gitu. Ibu pakai wuf. Fazkuruni azkurkum. Ayat فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
Betul ya? Surat apa itu? Al-Anbiya. Falaula, seandainya Zunnun, Sayyidina Yunus alaihissalam, annahu kana, bahwasannya ia minal musabbihin. Apa arti musabbihin secara harfiah? Sabbaha yusabbihu, tasbih. Aneh mau tanya mantu, renang bahasa Arabnya apa? Ya, falak itu afalnya di surat Yasin, Pak. Yasbahun. Udah ketemu maknanya. Falak yasbahun. Oke, itu mufrad kan? Yasbah. Jadi sebut falak itu berenang di alam semesta. Kita sebut rotasi. Tapi cuma mufrad. Satu model dia, karena dia sibahnya ittirari. Zikirnya falak itu ittirari karena dia dipaksa oleh Allah untuk zikir. Tapi kalau Nabi Yunus musabbihin, pakai takthir, pakai syiddah, bukan satu pola dia zikirnya, tapi dibuat oleh Allah banyak pola. Jadi nggak kaku. Jadi kayak pohon tuh dia satu zikir doang tuh, daun-daun. Zikirnya hilang mati. Jadi kalau antum melihat pohon ada mati, itu zikirnya udah nggak ada. Malaikat hayatnya sudah hilang di situ. Ya. Jadi jangan coba main-main sama satu ranting. Bahaya itu. Di situ ada nur hayat Allah di situ. Kan nabat itu dia nur hayat, hayat nabatiyah namanya. Musabbihin, inilah kemudian yang dieksplorasi para ulama, orang-orang yang mempunyai teknik zikir banyak. Itu renang itu teknik di dalam air. Benar gak? Sibah. Ini bukan cocokologi ya. Ini belajar dari ilmu huruf, ilmu tasrif. Karena satu lafaz akan membantu makna lafaz yang lain. Kadang-kadang lafaznya mufa'alah tapi maknanya mufrad. Ya kan? Kadang-kadang lafaznya mufrad tapi ya kayak gitu-gitu ya. Bukan mufrad ya, mujarrad ya. Afwan. Seandainya dia tidak mendapatkan teknik-teknik zikir, gitu kalau versi saya, atau dia tidak mengembara dalam alam fana dan baqa itu, lalabitha, sungguh dia akan selalu ada sampai sekarang nih, nggak mati-mati dia di situ. Fibat nih di dalam perut, maka ini disebut suluk nuniyah. Zunnun, maka bernamalah Zunnun itu orang-orang yang bersuluk dalam kapal namanya hut, ikan. Jadi, kalau ingin bersuluk, itulah filosofi suluk. Suluk itu asbabnya, ini kan asbab zahir. Kalau orang kan bilang kok Nabi Yunus melarikan diri, itu cara Allah aja. Cara Allah memi'rajkan Nabi Yunus. Kan setiap nabi ada mi'raj, likulli nabiyyin mi'raj. Dan yang paling sempurna mi'rajnya Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mi'rajnya Nabi Musa ketika Allah percikan cahaya, dia pingsan. Baru cahaya loh dipercikin. Nabi Yunus itu ketika dibuang ke dalam, zahirnya buruk nggak? Tapi itulah puncak. Semakin dia ke dalam laut, semakin dia naik ruhani. Itulah Nabi Yunus. Jadi orang yang mau wusul kepada Allah, dia harus menunkan nafsiyahnya seperti Nabi Yunus ya. Harus gelap, coba masuk ke dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Jadi Nabi Yunus tuh nggak makan, nggak minum 40 hari puluh. Yang dia baca zikir mukhatabah, saya nyebutnya zikir mukhatabah. Kan ada zikir musyahadah, ada zikir mukhatabah. Zikir mukhatabah, mukhatab, la ilaha illa anta, itu mukhatab, orang kedua. Tidak ada ilah, tujuan, cinta, maksud kecuali engkau. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, maha hebat, jadi kalau sekarang zikir jangan artikan subhana itu maha suci, ntar yang ingat cucian. Subhana itu kembalikan ke surat Al-Isra, subhanalladzi
maha hebat. Sungguh hebat, itu maha suci. Apa kata Nabi Yunus? Subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku merasa salah. Jadi inilah pribadi murad, yang puncak makrifat murad bukan pada zikir, tapi pada pengakuan. Inni kuntu minaz zalimin. Antum zikir 70.000 kali 7, tapi enggak mengatakan, ya Allah, aku zalim kepada diriku, aku banyak dosa, ya Allah. Belum sampai kepada pengakuan itu, berarti belum usul. Usulnya Sayyidina Yunus itu ketika dia mengatakan, ya Allah, aku yang salah, aku yang tidak benar ngurus umatku. Itu, jadi dia nggak nyalahin itu si murid tuh PA tuh, nggak begitu dia. Dia paling ngomong, ya Allah, sepertinya aku yang kurang perhatikan. Anaknya bandel, dia nggak salahin anaknya, ya Allah, sepertinya aku kurang mendidik anak. Istrinya susah dibilangin, suaminya susah diginiin, dia ngomong, ya Allah, sepertinya aku kurang adab kepada engkau. Gitu terus dia, inni kuntu minaz zalimin. Itulah asrar Nabi Adam yang masih ada di Nabi Yunus. Asrar itu sekarang dikumpulin di zaman kita, di akhir zaman, dari Nabi Muhammad sampai sekarang kan kita lagi kolek ma'rifat itu. Nabi Adam terusir karena siapa? Kan godaan. Tapi dia nyalahin iblis gak? Gak ada. Maka antum baru sah menjadi ahli zikir yang hakiki ya, itu kalau selalu mengatakan, ya Allah, yang zalim aku, yang salah aku. Maka dia pasang badan ketika ada terjadi masalah, dia nggak tinggalin umat. Nabi Yunus, dia sadar, saya tinggalin umat, dia salahkan umatnya, nggak denger gitu. Nabi Yunus sama, dia salahkan umatnya, nggak denger. Nabi Muhammad enggak. Nabi cuma mengatakan, ya Allah, mereka nggak ngerti siapa aku, ya kan? Itu baru ahlul ma'rifah. Maka Sayyidul Arifin Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka thariqat apa aja, nggak ada bau ma'rifat Muhammadi, batil. Itu fattabi'uni, mesti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang sekarang ngaku dia keturunan Nabi, nggak punya nasab, itu percaya nggak? Hah? Keturunan Kiai Nawawi Bantani, tapi nggak punya nasab, percaya nggak? Kenapa? Ukuran saya sama dengan Syekh Nawawi, saya kan mirip mukanya kayak di foto. Itu nggak cukup. Kalau begitu mah habaib udah banyak banget. Ya, ente Habib kali ya? Iya, tuh hidungnya kan dapat tuh, hidung songong ya. Apa hidung belang? Bukan ada yang ngomong ya. Hidung kurang jubut, apa? Hidung kurang jubut. Iya, hidung sum'ah. Hidung suka pamer. Hidung jumawa ini. Iya, bismillah. Minum dulu. Dan ada kata menarik di ujung itu surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka tadi apa terjemahan musabbihin? Menerapkan teknik-teknik berzikir, teknik-teknik ma'rifat seperti rotasinya falak, dia juga berotasi dalam dirinya kalimat itu. Inilah rahasia kenapa zikir itu oleh ulama dulu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, itu falak apa yasbahunnya dia. Itu yang ngajarin Nabi Khidir semua, diturunkan karena ulama-ulama dulu tuh susah terima Nabi Khidir, gak ketemu soalnya, dia gak ketemu, dibilang gak ada. Maka Allah zahirkan lewat Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka terkenalah teknik itu dari Syekh Abdul Qadir atau Syekh Abdul Khaliq Ujdwani, Bahauddin Naqsyabandi. Kan belakang mereka Nabi Khidir semua, gak ada yang gak. Itu teknik Khidiriyah lah kita nyebutnya. Laila wan nahar, dan yusabbihun dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Kalau kita mengartikan sekarang, setiap masa mereka dapat merevisi teknik-teknik zikirnya, dapat menyederhanakan ma'rifat-ma'rifatnya. Kalau dulu mau cari hadis harus naik onta dulu, naik kuda dulu baru nyampe dapat satu hadis. Sekarang buka handphone, download, nggak nyampe 5 menit dapat Sahih Bukhari. Sama ma'rifat akhir zaman juga begitu, tekniknya sama.
Ya, tekniknya mirip-mirip. Cuma bedanya ada yang jalurnya lama, namanya thariqah nafsiyah, ada jalur ruhiyah. Kalau ruhiyah harus punya nama ruh. Dan itu mintanya ke guru saya. Ya. Kalau antum mau nama ruh, kumpulin semuanya nanti kasih ke tim khidmah kita ajukan biar dikasih hadiah nama. Kalau saya ngasih nama itu nama thariqah. Berhentinya di teknik zikir. Tapi kalau nama ruh, nanti kalau udah dapat nama ruh baru kita kasih jalan-jalannya. Ya. Kan hari gini thariqatnya sembari main smartphone, ya enggak? Sela-sela lagi capek-capek, itu zikir kan seru tuh. Semua thariqah puncaknya di Fatihah, ngapain jauh-jauh? Fatihah semua. Makanya dulu masyayikh kita apa-apa jadi hadir di Fatihah. Tapi ada asrar Fatihah yang belum dieksplor. Ya. Nantilah kita sampai ke sana ya. Mau tanya jawab? Oke, coba lihat nih halaman 18. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdaludz dzikri la ilaha illallah. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Dalam riwayat kami dari Imam Tirmidzi Ibnu Majah dari Sayyidina Jabir, Nabi bersabda, zikir yang paling tinggi adalah la ilaha, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang mengerti cara nyembah Allah? Allah itu sendiri. Ya enggak? Maka sholat kita ini, ya mohon maaf, itu enggak ada yang berhak, enggak ada yang pantas lah. Terus antum ketemu ada orang zahirnya enggak sholat, tapi bisa ngomong ma'rifat gimana? Kayak tuh. Bakal ada begitu. Dulu Kang Nurul kan ngabdi di tempat orangnya nggak kelihatan sholat sama fisik. Gus Dur, orang nggak ngeliat dia sholat, masa wali nggak sholat? Mana ada wali nggak sholat? Bener aja ente, ya. Wali pasti sholat, cuma ente nggak lihat gitu. Dengan apa dia sholat? Wallahu alam. Itu kan kejadian. Tadi saya ceritain juga sama Abah siapa tadi kan? Apa? Dudi, ya. Abah Dudi, murid dari Mbah Yai Ki Mukhtar Syafaat, teman dari Yai As'ad Syamsul Arifin. Itu kejadiannya mirip kayak Gusmi sama Mbah Hamid Pasuruan. Ini orang-orang ini, Mbah Hasan ini kan pernah majzub deh. Pernah majzub beliau. Ditanya orang, kapan sih sholatnya Mbah Hasan, kira-kira gitu. Sama, orang nanya ke Mbah Hamid, kapan sih sholatnya Gusmi? Itu semuanya cara jawabnya sama tuh, kamu lihat di luar tuh taman tuh. Sholat di atas pohon. Bukan di atas sejadah, di atas pohon. Itu mata apa yang ngelihat? Wallahu a'lam, mata apa yang ngelihat saya nggak ngerti. Fisiknya nggak ada, tapi zahirnya kelihatan. Kita udah di atas sejadah, pikiran kita di atas pohon, ya kan? Itu kan ada Habib yang dari Tuban tuh. Dia nyaksiin Habib Majzub, Habib Ja'far yang Al-Kaf. Di 3 kamar ada orangnya, satu tidur, satu sholat, satu baca Quran. Wali itu kalau Allah kehendaki dilihat Allah di mana aja. Itu musabihin tuh. Ya. Afdaludz dzikri la ilaha, Allah lebih tahu cara menyembah dirinya, dia yang tahu. Ya. Maka talqin tertinggi la ilaha illallah. Gimana? Menurut antum mau talqin ini? Menurut ente gimana? Kalau ada takdir. Iya sini, Kang Nurul depan. Udah tutup ini. Sallallahu alaihi wasallam.